Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas yang cinta agama, yang cinta bangsa, dan yang cinta ilmu pengetahuan. Apa kabarnya? Kali ini kita akan bersama membahas ringkasan materi tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran pertama. Terdapat dua muatan pelajaran, yaitu IPA dan IPS. Kita langsung saja ya. Yang pertama, muatan IPA, perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan melibatkan induk jantan dan induk betina. Pada perkembangbiakan tersebut dihasilkan embrio atau calon anak yang tumbuh di dalam telur bercangkang atau rahim betina. Ada 3 cara perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Perkembangbiakan dengan cara ovipar, zigot akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras. Selanjutnya, telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Hewan ovipar memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya antara lain serangga, ikan, katak, cicak, ayam, dan burung. Yang kedua, dengan cara melahirkan atau vivipar. Perkembangbiakan dengan cara vivipar, embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina hingga siap dilahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar antara lain memiliki daun telinga, tubuh ditutupi rambut, dan memiliki kelenjar susu. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar antara lain kucing, harimau, kera, kelinci, sapi, kambing, gajah, paus, dan lumba-lumba. Yang ketiga, bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Perkembangbiakan dengan cara ovovivipar, embrio dibungkus oleh cangkang telur. Telur tidak akan dikeluarkan oleh induknya, melainkan tetap bertahan di dalam induknya hingga menetas. Anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Hewan ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh hewan ovovivipar antara lain ular boa, ikan hiu macan, beberapa jenis kadal, dan kuda laut. Yang kedua, muatan IPS, potensi ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, sekarang mari kita lihat potensi ekonomi negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Berikutnya, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik.
Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke beberapa negara, seperti nenas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Selanjutnya, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan cepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya, Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya, Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Dan yang terakhir, Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Demikian ringkasan materi kali ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.